Marhiti-hiti guar ni de bata ama, dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni tu di porbadia na mano palangi dohot tanoon, di pasaur madamena tutur dita, amen. Rak mahita madok tangyangka, pasu-pasu hami o de bata nami, sesodakon bohimi tuna bungo sude, amen. Puji kata Marita bukan di nomor 260 kayak saya ada Rodi Toli. Horas madihita saluhutna. Horas Dihita na hinahulong di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hata di debata di bagasan parsaurat ta pertanyaan di Borminon. Songun nang tasurat di almanakta. Dibuat mai sian surat ni Apostel Paulus tu halakrong bidusada ayat 10 rodi ayat 10 itu. Rombit dusada ayat 10 rodi ayat 10 itu jahaun ma dihita saluhutna. Songun ma didok hata ni debata. Aidan nahu hailahon barita naulii. Ai hagugon ni debata doi paluahon nasa na porsea. Halak Jahudi jumolo dumi do halak Junani. Ai dipapatar dodisi hati goran debata. Nasian haporseaun tu haporseaun. Hobar tunatar suratihian. Na mangulu do partigori hinorhon ni haporseaun na. Olat ni do sahatna. Kita yang dikasih oleh nama Tuhan Yesus Kristus.
tema besar dalam ibadah kita pada saat ini halak partigori mangulu do pinahen ni haporsiaw na manang bahasa Indonesia dikatakan orang benar akan hidup oleh percayanya. Nah, kalau kita mengulas kembali di dalam tanggal 10 November 2003, di sana dikenal dengan peristiwa terbentuknya sekte Shibuya. Peristiwa terbentuknya sekte Shibuya. Nah, di mana mengapa dikatakan peristiwa sekte Shibuya? Karena memang pendiri daripada sekte ini yaitu pendeta itu sendiri yang berasal dari orang Batak. Nah, pada masa peristiwa itu memang si pendeta tersebut dia mengaku bahwasannya dia mendengar bisikan yang katanya itu dari Tuhan, yang berbunyi demikian, bahwasannya hari Tuhan, hari kedatangan Tuhan itu sebentar lagi, dan dia memprediksi tepat pada tanggal 10 November tersebut. Nah, sehingga dengan hal tersebut dia mengiming-imingi jemaatnya, dia mengajari jemaatnya, dan dia mengatakan ke jemaatnya bahwasannya hari Tuhan akan tiba. Dikumpulkannya sekitar 200 jiwa jemaat pada masa itu, dan semua harta benda daripada jemaatnya mereka kumpulkan kembali, dan mereka berkumpul dalam satu gedung hanya untuk mempelajari Alkitab sampai dengan tanggal 10 November tersebut. Namun ketika masa perkumpulan mereka berdoa, layaknya memang pada masa itu adalah gereja karismatik. Mereka berdoa, mereka bersorak-sorai, dan mereka tangis-tangis. Mereka tunggu sampai malam hari, tak kunjung datang. Mereka tunggu lagi sampai jam 8 malam, tak kunjung datang. Bahkan sampai jam 12 malam, bahkan juga tak kunjung datang. Sehingga karena persekutuan mereka tadinya sangat keras akan suara nyanyian, doa, bahkan ratapan dan tangis mereka, terganggu masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar terganggu, bahkan oknum kepolisian pun datang ke tempat itu hanya untuk mengamankan. Nah, artinya memang kepercayaan daripada jemaat tersebut patut diacungi jempol. Karena ketika hamba Tuhan mengatakan mereka percaya, namun yang sangat diironisnya, yang sangat disayangkan, jemaat tersebut mereka tidak memilah kata-kata dari pendeta tersebut. Mereka langsung menelannya bulat-bulat dan mempercayai. Sementara firman Tuhan mengatakan bahwasannya hari Tuhan yang Tuhan datang kedua kali itu seperti pencuri di tengah malam. Tidak ada yang tahu. Tapi mereka dapat memprediksi 10 November 2023. Artinya mereka memang percaya akan hal tersebut, tetapi kepercayaan mereka tidak menyelamatkan mereka. Kepercayaan mereka justru mendatangkan kepada maut mereka, sehingga harta benda mereka habis. Kepercayaan mereka tadi sia-sia, bahkan mereka pun mungkin memandang Kristen itu adalah sesuatu yang bohong. Bahkan masyarakat sekitar pun menganggap kekristenan pada masa itu aneh karena peristiwa tersebut. Nah, lalu apa yang ingin kita pelajari dari masa ini? Sesuai dengan tema tadi, orang benar akan percaya oleh hidupnya. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Nah, yang berarti ketika kita benar-benar mengimani, kita akan hidup oleh iman kita. Lalu iman yang bagaimana? Apakah iman yang seperti seorang jemaat yang berasal dari Bandung tersebut, atau yang bagaimana? Ya. Namun pada nats firman Tuhan masa ini, Rasul Paulus menuliskan bahwasannya orang yang percaya akan hidup oleh karena iman mereka. Lalu iman yang dikatakan itu iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan iman itu adalah iman yang menyelamatkan, bukan iman yang membawa kepada maut atau membawa kepada kecelakaan. Kita dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kitab Romawi dituliskan oleh Rasul Paulus itu sendiri, karena pada masa itu dia adalah orang-orang yang benar-benar sangat membenci orang Kristen, sangat membenci pengikut Kristus. Tetapi karena Tuhan memakai dia, meskipun dia orang jahat pada masa itu, sehingga dia terantai oleh karena beban yang berat, dan dia menjadi pengikut Kristus. Bahkan dia kembali diserang karena dia mengikuti Kristus. Rasul Paulus menuliskan ini ketika dia masih berada di dalam penjara, sehingga karena kerinduan tersebut dia menuliskan kitab Roma ini, salah satu kitab pastoral kepada jemaat Roma pada masa itu. Nah, karena kerinduannya dia tadi, dia bahkan berdoa, dan sampai kapan dia akan tiba di Roma untuk melayaninya. Sehingga di ayat 10 dikatakan,
totong do pangido di akatangiaku anggiat tung manang adigan pelomo ni rohani debata patiuhon dalaku manopot tamu. Artinya dia ada kerinduan. Dia memiliki kerinduan di dalam melayani jemaat Roma pada masa itu. Karena dia memang benar-benar terbeban moral, karena dia benar-benar merasa berhutang kepada orang yang Yahudi maupun orang Yunani. Supaya memang benar-benar keimanan daripada mereka dapat tumbuh, supaya iman yang mereka yakini yaitu iman yang menyelamatkan mereka. Oleh karena itu, Paulus mengatakan bahwasannya Injil adalah kekuatan bagi dia, kekuatan dari Allah untuk menguatkan dia dalam menjalani hidupnya. Kita dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kata Injil itu sendiri berasal dari kata evangelion atau evangelium yang berarti kabar baik. Artinya ketika kita memberitakan Injil, siapapun itu dapat. Namun yang menjadi inti daripada Injil itu ialah damai itu sendiri, karena kedatangan Tuhan Yesus adalah membawa damai. Itulah inti daripada Injil, sehingga dengan rasa damai tadi benar-benar ditanamkan kepada kita, maka kita dapat dipulihkan, kita dapat dikuatkan di dalam setiap pergumulan kita, sehingga itulah muncul kekuatan yang berasal daripada Injil itu sendiri. Sehingga Paulus benar-benar menuliskan supaya jemaat Roma pada masa itu benar-benar dikuatkan hanya karena oleh iman kepercayaan mereka. Kita dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat ini juga yang menjadi patokan daripada Martin Luther, Bapak Reformasi Gerejawi, yang mana terbentuknya Kristen Protestan. Nah, Martin Luther menyatakan dirinya bahwasannya dia ingin mencari keselamatan itu bagaimana. Martin Luther menyatakan apa yang dimaksud dengan keselamatan. Dia ingin mencari penerangan kepada Tuhan, bagaimana dia dapat selamatkan, sehingga dalam satu peristiwa dia menaiki tangga yang sangat tinggi. Dia menaiki tangga dengan sangat tinggi dengan lututnya. Dia menaiki tangga sambil menyebutkan doa Bapa Kami dan pengakuan iman rasuli. Dia naik, dia turun, sehingga ketika dia merasakan lelah, ketika dia merasakan sakit, dia menyatakan bahwasanya dia tidak mendapatkan apapun. Dia tidak mendapatkan apapun. Sehingga pada satu ketika dia membaca Roma 1 ayat 16-17 ini, dan dia merasakan bahwasanya kekuatan dari Allah itu berasal dari Injil yang dia baca di setiap harinya. Sehingga dia menyatakan dalam satu kata-katanya, doa adalah napas bagi orang Kristen. Dan dia juga mengatakan sola fide, hanya oleh karena iman. Hanya oleh karena imanlah kita dapat diselamatkan oleh Yesus Kristus. Dan melalui doa-doa kita memiliki napas kehidupan juga yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada 3 istilah di dalam kepercayaan yang dikatakan dengan iman. Yang pertama yaitu dikatakan historical faith, atau iman yang berasal dari perjanjian lama dan sampai perjanjian baru. Artinya iman yang kita percayai itu berasal dari Alkitab yang kita baca, yang kita dengar di setiap harinya. Dan yang kedua, practical faith, iman yang berasal dari kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita merasakan lelah, kita pasti istirahat dan besoknya kita akan dipulihkan. Ketika kita makan, ketika kita lapar, kita makan dan tenaga kita akan dipulihkan. Itu yang dinamakan sebagai practical faith, kepercayaan yang timbul dari kegiatan sehari-harinya. Dan yang terakhir yaitu saved faith, atau iman yang menyelamatkan. Artinya memang iman yang menyelamatkan hanya berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ketika kita menyatakan kita adalah orang yang beriman, mari kita tunjukkan apa buah-buah daripada iman itu. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Oleh karena itu, ketika kita adalah orang pengikut Yesus, ketika kita adalah orang Kristen yang menyatakan diri kita yang beriman, mari kita tunjukkan buah tersebut. Dan mari kita kuatkan sesama kita dalam melayani mereka dengan mengatakan kabar Injil, yaitu kabar baik dan kabar damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami kembali mengucap syukur kepadamu Tuhan, di mana kesempatan berbahagia.
Ali di bata ama namin na di banuagidjang. Odo hararuan ni salut silehon-lehon na dinggan do nasa ulibasa na mauliutos. Pasahat tami masyan na nilehon mito hami pilihan nami to. Say jalo may gabi wap na husus di jolom. Paso-paso may jalaramoti asa o parhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo dito nga to nga ni huriam do di Portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami gudang ni silehon-lehon mito hami. Asalam girgir hami madok maunate to. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Pra mahita madok tangiang ato pani. Aliyaman namin na di banuagidjang say pinagbadia magwarmo. Say lumarajaon mo. Say saud malamaduruhan di banuagidjang na di banuagidjang. Leon maduhani sa leon ng ulwas siya pari. Sesa madusa nami sa kumpasisa nami. Didosa niluhan na madusa to hami. Unang kaditugyan to pangujunan. Baluang mga siyang pangago. Ayaw na punara dyan. Doon hagugon. Rolia sa ngapos sariling nililing na. Amen. Asin ni Rohan ni Tuhan ta Jesus Kristus. Doon holong ni Rohan ni Dibata Amata. Dohot parsaoran ito di porbadia manamadongan ni ita sa luna. Amen. Amen. Amen.